soal perwali. Mungkin kewenangan secara spesifikasinya mungkin eksekutif yang akan menjelaskan, tapi dalam hal kacamata Komisi 1 masih banyakkah perda-perda di Banjarbaru ini yang memang harus digenjot lagi soal perwalinya biar nggak mandul lah. Gimana Bang? Kan nanti mandul Bang. Gimana Bang? Iya. Jadi gini, dalam setiap raperda dan menjadikan perda itu kebiasaannya kita ada klausul di dalam penekanan ayat, pengaturannya itu dilakukan dalam bentuk perwali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rudi Astari di program podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com. Kali ini kita sudah berada di ruang Komisi 1 DPRD Kota Banjarbaru. Hadir juga Bang Budiman, beliau Ketua Komisi 1. Bang Budiman, apa kabar? Baik, alhamdulillah sampai saat ini baik. Alhamdulillah. Bang Budiman, di ujung tahun saya ingin berbagi ke warga Banjarbaru soal perundang-undangan lah. Mungkin dari bagian dari tupoksi Komisi 1 Bang ya. Bang Budiman, bicara soal perundang-undangan atau produk hukum daerah, apa yang sudah dikerjakan DPR sepanjang tahun anggaran 2021? Terima kasih Bang Sari. Komisi 1 ini kebetulan sangat luas mitranya. Itu membidangi masalah hukum, kemudian di situ ada Kesra juga. Nah, kemudian juga di dalam hal ini Komisi 1 ini pemerintahan juga ada di sana. Kita ada 12 SKPD yang jadi mitra kerja ya. Nah, bersangkutan dengan masalah produk hukum, dalam hal ini perda, yang sudah dilakukan oleh DPRD ini luar biasa banyak sekali ya. Baik itu evaluasi perda terdahulu maupun perda-perda baru akibat aturan atau undang-undang di atasnya ada perubahan. Nah, tentunya kami di Komisi 1 lebih kepada tupoksi kami dengan mitra kerja kami itu kepada masalah raperda yang jadi perda mengenai tentang pelayanan publik. Iya. Nah, banyak sekali yang sudah kita buat perda-perda sepanjang tahun ini mengenai tentang yang berhubungan dengan pelayanan publik di Kota Banjarbaru. Bang, tentu kan ada perda yang diusulkan, raperda, kemudian juga ada revisi. Betul. Bang, kalau bicara perda yang diusulkan atau yang jadi inisiatif DPR, diantaranya apa aja Bang? Jadi gini, raperda itu bisa diusulkan oleh eksekutif, lebih banyak diusulkan oleh eksekutif, dan juga ada yang dari usulan legislatif dari ini DPRD. Nah, di dalam inisiatif itu lebih banyak kepada usulan dari praksi. Praksi nanti dalam pelaksanaannya itu disesuaikan dengan tugas dan fungsi kemitraan komisi, misalnya 1, 2, dan 3. Di tahun ini memang kita di Komisi 1 sangat sedikit dalam rangka membuat atau mengevaluasi perda yang sudah ada. Lebih banyak kepada peraturan daerah yang bersangkutan dengan bentuk-bentuk pendapatan di Kota Banjarbaru maupun fasilitas publik. Nah, tetapi karena dalam pembentukan peraturan daerah dalam rancangan peraturan daerah ini kita melakukan bersama-sama dengan kawan-kawan komisi lain, sehingga apa yang menjadi muatan maupun bentuk-bentuk pembentukan perda itu semua dilakukan bersama oleh tiap komisi tentunya terhadap hal ini. Nah, misalnya yang baru-baru ini kita lakukan yang lagi berjalan adalah mengenai tentang kebencanaan. Nah, ini juga melibatkan kawan-kawan Komisi 1 walaupun mitra kerjanya ada di Komisi 3 ya, lingkungan. Nah, sebelumnya juga masalah perda-perda yang bersangkutan dengan inisiatif DPRD. Nah, ini banyak sekali. Besok juga kita akan membuat raperda tentang penguatan dari sisi ekonomi kerakyatan,
kemudian juga beberapa tentang perda pesantren dan segala macam. Nah ini kita keroyok bersama-sama supaya menghasilkan muatan-muatan lokal yang menjadi semua arah. Nah kembali kepada masalah tentang Raperda Usul Inisiatif itu memang lahirnya dari SKPD, kemudian melewati Bangperda dari pemerintah Kota Banjarbaru yang sampai kepada kami. Itu sangat sedikit kalau kita membuat perda baru, tapi lebih banyak kepada perubahan-perubahan terhadap aturan-aturan yang sudah tidak sejalan dengan aturan-aturan di atasnya. Oke, warga Banjarbaru ternyata perda itu tidak mudah. Kadang-kadang Komisi 1 Bang ya juga harus lintas komisi Bang ya menyelesaikan soal produk hukum ini. Tentu ini soal relevan dan tidak relevan lagi Bang Budiman ya. Bang Budiman, apa yang menurut Bang Budiman dari Komisi 1 yang agak penting soal relevansi ini harus dilakukan revisi perda itu, Bang Budiman? Salah satunya gimana Bang Budiman? Ada perda nggak soal itu? Banyak sekali sebenarnya raperda yang perlu kita revisi ya, karena bersangkutan dengan perundang-undangan di atasnya. Iya, di atasnya. Nah ini dalam tahun ini ada banyak sekali perda yang kita rubah bersangkutan dengan misalnya Omnibus Law, kemudian dengan aturan-aturan lainnya. Nah, kemudian dengan masalah-masalah perizinan dan segala macam ini juga banyak sekali kita merombak pasal maupun ayat-ayat di dalam raperda tersebut. Namun pada dasarnya kami selalu menekankan setiap raperda yang akan dijadikan perda ini juga menaruh kekuatan pada muatan lokal, di mana keinginan masyarakat kita menaungi kepentingan masyarakat kita itu ada di sana. Tidak hanya kita berkaca pada undang-undang atau peraturan di atasnya, tetapi muatan-muatan lokal tentang raperda atau perda yang akan kita undangkan ini sejalan tidak, bisa kita laksanakan atau tidak. Iya, di daerah sini itu yang ya. sangat penting. Nah, Bang Budiman, ketika bicara perda ada revisi atau tidak, tentu setelah dari raperda itu jadi perda, tentu kan ada kerjasama kemudian kan dengan eksekutif soal perwali. Mungkin kewenangan secara spesifikasi mungkin eksekutif yang akan menjelaskan, tapi dalam hal kacamata Komisi 1 masih banyakkah perda-perda di Banjarbaru ini yang memang harus digenjot lagi soal perwalinya, biar nggak mandul lah. Gimana Bang? Kan nanti mandul Bang. Gimana Bang? Iya. Jadi gini, dalam setiap raperda dan menjadikan perda itu kebiasaannya kita ada klausul di dalam penekanan ayat, pengaturannya itu dilakukan dalam bentuk perwali. Cara teknis ya, lah. Teknis ya. Teknis atau pelaksananya itu nanti ada dituangkan dalam perwali. Dan kita sudah meminta kepada bagian hukum pemerintah Kota Banjarbaru untuk menganalisa perda-perda mana saja yang belum dibuat perwalinya. Ini juga tidak mudah, karena perwali ini tidak hanya dibuat oleh sekretariat, dalam hal ini adalah bagian hukum ya. Hukum, tetapi ini pintu masuknya adalah dari uraian dari SKPD. Mereka yang lebih mengetahui. Nah, banyak sekali baik itu belum terbentuknya perwali maupun karena hal-hal lain yang mengakibatkan aturan-aturan di atas berubah. Nah, di Komisi 1 ini lebih banyak kepada pelayanan publik ya, pelayanan rakyat, kemudian masalah hukum, perundang-undangan tadi. Ini yang menjadi fokus utama daripada yang kami lakukan di Komisi 1. Nah, tetapi bukan berarti kita tidak ikut juga terlibat di dalam menuntaskan perda-perda tersebut. Terutama misalnya dalam penekanan sejauh mana perwali ini sudah dibuat atau dilaksanakan supaya jangan jadi macan ompong tadi atau mandul tadi. Itu sangat penting karena kuncinya di sana. Kalau tidak ada perwalinya bagaimana kita melaksanakan beneran ompong ya? Perda tersebut. Beneran ompong. Nah, ini perlu kami minta kepada pemerintah kota dalam hal ini bagian hukum dan SKPD terkait untuk segera mungkin menganalisa mana saja perwali yang belum dibuat.
Begitu. Bang Budiman, agar ini jadi bahan edukasi juga ya bagi warga Banjarbaru. Bang Budiman, apakah ada deadline atau batas waktu ketika Raperda itu selesai jadi perda, kemudian harus digandeng dengan perwali? Apakah ada deadline-nya, Bang Budiman? Di dalam Raperda itu, perda itu akan diundangkan misalnya sekian bulan setelah dibuat perda atau 1 tahun. Karena itu membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat luas. Nah, perda itu juga tidak dibuat sedemikian rupa begitu saja, tetapi apakah itu perda baru tentunya harus didampingi dengan analisa-analisa naskah akademik. Ya, naskah akademik. Dalam pembuatan naskah akademik ini kita biasanya bekerja sama dengan lembaga-lembaga, baik itu dari perguruan tinggi dan lain sebagainya. Nah, kemudian kecuali dari perda revisi. Iya, yang direvisi revisi itu tidak memerlukan untuk naskah akademik. Nah, kebanyakannya juga naskah akademik ini diperlukan di saat inisiasi usulan perda itu datang dari DPRD. Oh, begitu. Perda inisiatif DPRD ini memerlukan pendampingan penguatan dari sisi naskah akademiknya. Nah, dalam pembuatan perda itu tidak hanya dilakukan dalam kegiatan intern, panitia khusus Raperda dengan SKPD terkait juga melibatkan stakeholder luas, baik dari masyarakat maupun tokoh masyarakat yang terkait dalam bentuk-bentuk yang ada di dalam muatan perda tersebut. Kemudian perda ini juga dikonsultasikan, diharmonisasi dengan pihak provinsi, biro hukum, apakah ini bersesuaian dengan perda yang ada di provinsi dan di pusat. Jadi tidak serta-merta bahwa perda itu setelah dibuat adalah menjadi mutlak sebagai aturan di kota kita, tetapi ada filter-filter yang harus kita jalani terhadap sahnya diundangkan perda tersebut. Oke, di akhir podcast ini saya ingin bertanya dengan Bang Budiman. Bang Budiman, tentukan soal perda atau raperda baru lah atau perda baru dan digandeng dengan perwali, tentu bukan hanya bicara soal hukum dan tata aturan saja kan, Bang Budiman. Apakah setiap perda itu juga ada yang memiliki kebermanfaatan untuk menambah pundi-pundi uang daerah, kas daerah? Gimana Bang Budiman? Kan tentu ada yang membantu ini juga kan? Gimana Bang Budiman? Jadi semua produk hukum yang bersangkutan dengan peningkatan penghasilan daerah, PAD, itu tentunya harus dipayungi dengan aturan. Tidak serta-merta kita mengambil sesuatu dalam bentuk misalnya retribusi, pajak dan lain sebagainya, itu adalah bahasa yang tercantum dalam tulisan, tetapi harus dipayungi dengan dasar hukum. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah mempunyai kekuatan hukum. Dan pelanggaran pun ada kekuatan hukum terhadap sanksinya. Ketika ada tindakan ya. Betul. Nah, ini perlu ada naungan-naungan. Misalnya kita mengenai tentang di Komisi 1 ada BLUT ya. Iya, ada BLUT. Rumah sakit maupun puskesmas. Nah, itu memang harus dinaungi dengan aturan-aturan sehingga di dalam pelaksanaannya itu benar-benar mereka tidak bersentuhan melanggar aturan atau hukum. Tetapi yang kebiasaannya kami tekankan di dalam raperda sebelum jadi perda dalam pembahasan, apakah yang diinginkan oleh pemerintah kota terhadap muatan-muatan untuk mendongkrak penghasilan pemerintah kota itu apakah tidak membebani terhadap masyarakat. Boleh saja aturan di atasnya itu berupa sebuah dasar yang mutlak, misalnya tentang retribusi sekian, bidangnya sekian. Tetapi kita harus melihat kondisi daerah kita mampu tidak, masyarakat kita mampu tidak. Berarti soal timbang menimbang ya, betul. Bang ya. Itulah peran daripada DPRD ada di sana. Menjabarkan kemampuan daripada masyarakat kita mampu tidak melakukan pungutan misalnya sebesar yang diamanahkan. Tetapi kalau kita tidak mampu, kita bisa koreksi, bisa membuat hal tertentu yang belum bisa kita maknai, masyarakat kita belum bisa mencapai untuk itu. Nah, ini pentingnya tentang muatan lokal tersebut, bahwa tidak semua raperda itu harus saklek dengan aturan di atasnya, tetapi yang sangat penting kenapa kita
melakukan pembentukan rancangan peraturan daerah yang jadi peraturan daerah itu dalam rangka menjembatani kemampuan daerah kita, melindungi kemampuan masyarakat kita terhadap hal itu. Itu yang sangat penting. Oke, Bang Budiman, pertanyaan pamungkas sudah jawab. Tapi saya ada teringat akan sesuatu. Ketika Perda digodok dengan susah payah, dengan menguras banyak pikiran lah, tentu perlu juga digandengi dengan Perda itu agar sampai dipahami masyarakat. Sosialisasi tentu perlu kan, Bang Budiman? Betul. Apa yang disampaikan ke eksekutif mungkin ya? Mungkin Bapak Perda juga terlibat di dalamnya. Gimana Bang Budiman menjelaskan itu? Jadi gini, apa yang disampaikan tadi memang membentuk suatu peraturan daerah itu tidak mudah. Bahkan tidak bisa kita bentuk dalam 1-2 bulan. Bahkan ada perda itu yang 1 tahun aja tidak selesai. Harus kita lakukan di tahun berikutnya. Jadi kami berusaha sematang mungkin mendapatkan kualitas. Yang terpenting perda itu kualitas, bukan kuantitas ya. Bukan kuantitas. Itu yang sangat penting. Nah, sehingga perda itu bisa dilaksanakan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat kita. Nah, bersangkutan dengan hal yang tadi, inilah daripada kearifan lokal kita menerjemahkan tadi bahwa perda-perda yang kita laksanakan ini benar-benar bisa dilaksanakan dengan maksimal oleh pemerintah kota kita, termasuk dalam hal sosialisasi. Di DPRD itu ada kegiatan tentang sosialisasi perda bersama SKPD terkait dan bagian hukum. Nah, ini di anggaran juga ada kita lakukan di pemerintah. Misalnya di kecamatan, di kelurahan dan sebagainya, itu ada dalam kegiatan DPRD salah satunya, tetapi mata anggarannya itu bukan ada di DPRD, tetapi di instansi terkait. SKPD ya. Nah, kita di sana sebagai peran narasumber terhadap materi perda tersebut. Nah, sosialisasi ini terus digalakkan dan pemerintah kota juga mempunyai jalur sosialisasi yang berbentuk IT. Nah, di DEH itu ada, mereka kita semua masyarakat luas bisa membuka itu tentang, tetapi dalam masyarakat awam secara umum kita bisa melakukan sosialisasi itu bersama-sama SKPD terkait yang mempunyai peran dalam pelaksanaan perda tersebut di tatanan masyarakat. Oke, Bang Budiman, thank you, terima kasih sudah menyempatkan di podcast kali ini. Tapi kita warga Banjarbaru masih ada 1 kali podcast di penghujung tahun dengan Bang Budiman. Kita akan bahas soal pendidikan, kesehatan, dan paling penting adalah kesejahteraan rakyat. Siap. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap tonton terus channel YouTube suratkabardigital.com dalam podcast Kata Demi Kata bersama para wakil rakyat Banjarbaru. Bang Budiman, terima kasih. Sehat terus. Siap. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kata Demi Kata. Sampai jumpa.